Kan tadi saya bilang menebalkan. Dia pada ucapan saya tuh mendukung Bapak, Pak. Mana mendukung bicara yang soal sistem kok, lo nggak bicara lengkap ya soal kepemimpinan. Iya kan tadi saya bilang makanya diperhatikan kalau debat kayak gitu jangan begitu. Oke, terusin sekarang. Ini giliran gua. Ya, oke. Berdebat akademik itu sehat. Dan sekali lagi saya belajar betul. Berdebat akademik yang sehat dia tidak pernah menyentuh soal pribadi. Itulah yang namanya kesehatan intelektual. Belajar nih ya, kita belajar di sini. Dia sepanjang Ihsanuddin Nursi di atas panggung publik, lebih dari usianya, nggak ada persoalan pribadi gue singgung. Karena basis gue intelektual, bukan pendekat praksis. Tadi saya sebut, kalau kita bicara sistem dengan kultur dalam kerangka pendidikan, maka pertanyaan tadi sudah saya bilang, tidak ada value free dalam dunia pendidikan, nggak ada. Dia selalu mengarah pada persoalan, pada posisi bagaimana sebenarnya sebuah nilai memiliki keberpihakan. Persoalan pokoknya adalah keberpihakan pada apa? Sejarah umat manusia, dia akan masuk ke dalam dua dimensi. Sekular, material, dengan sakral, spiritual. Itu sejarah umat manusia sudah. Dia akan selalu berjalan dalam dimensi itu. Akan selalu terus baru runtunannya ke bawah punya kebijakan, strategi, fungsi dan instrumentasi. Kalau Anda memang tadi kalimatnya ya tentang kultur tadi pada budaya tadi adalah rujukannya pada realism, pada realism, maka Anda contohnya Anda akan masuk ke dalam kajian kenyataan, empirism as the flow. Empirisme sebagai sebuah arus berpikir, itu realism, itu fenomenologi. Itu akhirnya let the market play. Padahal dia tidak sepenuhnya begitu. Kalau pakai kajian Karl Marx, kalau pakai kajian struktural fundamental, dia tidak mau melepaskan sepenuhnya pada posisi let the market play. Karena di belakangnya ada pemain seperti pada perhitungan digital yang tadi saya kasih tahu sama Hauril Anam tadi. Bagaimana cerita tentang seluruh permainan digital itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pihak tertentu. Contoh, siapa yang tidak tahu Trump pernah dikeluarkan dari Twitter? Pasti tahu semua. Saya ketika bicara SDGs, Sustainable Development Goal, siapa pemainnya tentang yang namanya pertumbuhan itu, YouTube gue cuma usianya 4 jam. Take down. Sekarang Anda bicara di YouTube atau di media sosial tentang LGBTQ, umurnya berapa lama? Menolak LGBTQ, sebentar. Menolak ya, kalau menolak sebentar umurnya. Bukan. Kalau Anda menolak LGBTQ, umurnya sebentar. Tapi kalau mendukung, langsung nggak apa-apa, nggak masalah. Itu soal pilihan nilai. Itu kenyataan. Kalau Anda ngambil yang namanya dunia liberal habis-habisan, oh silahkan. Tapi seliberal-liberalnya mereka, kasusnya seperti Trump. Kasusnya seperti yang kemarin pedofil antara Jeffrey Epstein dengan cerita tentang pangeran dengan sejumlah tokoh-tokoh di Amerika. Netral? Nggak ada. Itu yang perlu kita belajar di situ bahwa sesungguhnya kesetaraan dalam konstruksi peradaban yang dilahirkan, ini logika berpikirnya. Sorry to say, ini saya berpikirnya agak nyeleneh. Kalau kita melihat kesetaraan sebagai sebuah ilusi dan ilusi tadi dipaksakan dalam digital, lalu kita bilang ini persoalan sistem dan nilai, lalu kita bilang, oh bagaimana cerita tentang kehidupan kita? Oh nanti dulu. Harus dilihat dulu pemain-pemain yang ada di belakangnya, para penentu-penentu yang di belakangnya. AI, bagaimana ditentukan oleh yang namanya feeder algoritmanya. Yeah. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, dari cara berpikir begini, maaf. Dari cara berpikir begini, di sini saya melihat kita ketinggalan zaman. Jauh sekali. Indonesia maksudnya? Jauh sekali. Perdebatan-perdebatan tajam yang tampak melibatkan kepribadian, tapi melibatkan kecanggihan, lihat nih tangan gua, kecanggihan berpikir, aduh ketinggalan zaman banget. Gua ikut semua perdebatan di luar yang tajam-tajam itu, luar biasa sekali. Tapi tidak ada menyentuh soal-soal yang kelihatan memojokkan, fair-fair aja berpikirnya, biasa-biasa aja. Tadi saya kutip misalnya, bagaimana Harvard kemarin baru menerbitkan Wire for Word. Wih dahsyat perdebatannya. Itu
bagaimana relasi narrow language itu dengan realism ditarik dengan bagaimana pembentukan bahasa ditarik ke dalam pembentukan digital. Yang digital tadi ternyata ditentukan oleh segelintir orang. Ayo siapa mikir di Indonesia kayak gitu? Ayo siapa? Bisa kita lihat. Di situ saya baru ngomongin sekarang nih karena kebetulan saya baru bacanya kemarin. Saya ingin mengatakan begitu up to date-nya pemikiran-pemikiran itu untuk menyaut sebuah situasi di mana kita belum pernah berpikirnya. Mereka sudah mikir 2-3 langkah. Itu makanya saya pernah bilang sebagai penutup kajian saya. Indonesia ketinggalan 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Oke. Dari siapa? Dari semuanya? Dari perkembangan yang terjadi di Cina, dari perkembangan yang terjadi di Amerika. Oke. Nah, bagaimana kita mengejarnya? Masuk ke cara berpikir Stella. Stella benar. Tapi tidak berarti yang di luar sana itu jauh lebih unggul. Dalam beberapa hal iya, dalam beberapa hal tidak. Nah, untuk melihat beberapa hal iya yang mereka sampai pada advantage dan bagaimana disadvantage, kajian mendalamnya penting. Muncul kajian free fall, muncul the price of equality, muncul yang namanya kajian-kajian tentang pertarungan nilai yang gak karu-karuan. Muncul misalnya kenapa sekarang hari ini mereka bilang, iya ya. 7 dekade kita gagal. Langkah ke depannya kayak apa ya? Itu dipikir mereka. Mereka mikir, mereka menyatakan, iya 7 abad kita gagal katanya. 7 abad, 70 tahun kita gagal. Ke depan kita kayak gimana nih? Itu jujur gitu loh. Ada pengakuan Indonesia. Ada nggak intelektualnya jujur kayak gitu? Mafia Berkeley itu jujur nggak? Fair. Mereka yang pernah berkuasa di bidang teknologi. Mereka yang pernah berkuasa di bidang ekonomi politik. Jujur nggak? Gua salah, karena itu gua ngakui redenominasi itu penting. Itu dong, jujur dong. Oke. Jangan memanipulasi, gitu loh. Tadi sebenarnya mahasiswa belum nanya ya, tapi nanti boleh tanya. Tambah sedikit, silakan. Sekalian disiapkan ya. Bentar dulu, saya mau nanya Mas Aiman, ini harus kubu-kubuan gitu nggak? Oh enggak lah. Biasanya kan gitu, kubu sana. Yang jelas bukan kubu pribadi. Waduh. Dan nggak ada yang pribadi tadi. Ini hanya icebreaker aja. Kalau saya share pengalaman pribadi aja Mas Aiman. Jadi walaupun di poster tadi saya content creator ya. Sebenarnya saya itu adalah seorang engineer yang bekerja di pabrik. Japanese company. Nah yang saya rasakan di Japanese company adalah memang karena karyawannya adalah kebanyakan orang Indonesia. Mereka perilakunya beda di luar perusahaan sama di dalam perusahaan. Oke. Oh iya, menarik. Di dalam perusahaan itu budaya negatifnya orang Indonesia tuh Misalnya itu apa? lebur. Misalnya apa? Tepat waktu. Oke. Tepat waktu. Si orang Indonesianya ikut ke situ. Iya, jadi kalau kita kan di luar kita terkenal nih orang Indonesia Ya. suka telat, suka ngaret segala macam. Oke. Tapi di dalam itu tiba-tiba semuanya jadi tepat waktu. Oke. Masuk pabrik itu ada belnya, jadi ada bel Iya. kayak bel sekolah. Mereka bisa datang tepat waktu. Atau kalau ada meeting jam sekian mereka semua tepat waktu. Nah ketika di luar ya budaya Indonesia Balik lagi. Jadi ngumpul di kafe mana jam 7 ya baru ngumpul jam 8. Tapi di dalam perusahaan tidak. Nah tapi saya nggak tahu apakah itu tadi menebalkan argumennya Prof. Ihsan atau tidak. Tapi memang tapi benar sih emang interdependen gitu antara budaya Saling sama, tergantungan. Iya, sama Oke, sistem. baik. Saya berikan kesempatan mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya atau mahasiswi silakan tadi. Oke. Wah langsung oke. Silakan Mas, perkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Matias Terlin Wau. Saya dari Institut Tarumanegara. Yang menjadi permasalahan saya, jadi banyak dari teman-teman itu agak kesusahan untuk masuk ke PTN yang mana cita-citanya itu masuk PTN. Iya, karena ini kan jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ada 3. Jalur prestasi yang namanya SNBP, lalu jalur ujian tertulis SNBT, itu setelah SNBP semua orang bisa mengikuti SNBT, dan juga jalur mandiri setelah SNBT. Nah untuk jalur prestasi, itu karena prestasi ini berarti dia tidak ikut ujian lagi. Iya. Jadi diundang oleh masing-masing universitasnya dan diatur oleh universitasnya masing-masing dari PTN, dan tentu saja undangannya tidak bisa dibuka lebar. Jadi maksudnya diberikan kepada yang paling berprestasi sekian menurut PTN tersebut. Kalau misalnya ditanya itu adil atau tidak, saya rasa tidak
bisa sangat sulit ada di dunia ini yang bagi setiap orang itu seadil-adilnya. Tetapi kalau misalnya mungkin pertanyaan yang bisa kita tanyakan, tentu saja saya sangat mengerti keinginannya ya. Tapi pertanyaan yang bisa kita tanyakan, sistem apa? Selalu kita memikirkan alternatif. Sistem alternatif seperti apa yang mungkin lebih baik? Dan kalau kita bisa memikirkan alternatif itu, itulah yang kita bisa bicarakan bersama. Oke. Jadi kalau kita hanya bicarakan sistem yang A ini nggak bagus, nggak adil, tapi kita belum memikirkan alternatifnya, saya rasa ini akan kita mungkin jalan di tempat. Tapi saya sangat mengerti. Tapi untuk secara pragmatis, agar kita juga kembali lagi jangan meredupkan peluang atau aspirasi dari adik-adik kita. Terima kasih untuk menanyakannya dari adik-adik kita yang akan masuk ke kuliah. Ini masih jalur untuk SNBT itu terbuka untuk semuanya. 100% kuotanya 100%, artinya siapapun asal nilainya masuk. Siapapun asal nilainya masuk. Bisa masuk. Ya. Jadi nggak ada kuota itu. Tapi saya boleh bercerita satu, saya sangat setuju bahwa sebisa mungkin kita tidak membatasi, tapi terbalik kita membuka peluang. Itulah kenapa dari awal saya bilang tidak maksud bertengkar atau apapun, tetapi saya sangat mengetahui bahwa tugas kami adalah memberikan peluang sebanyak-banyaknya. Dan sebanyak mungkin ada satu yang bisa saya ceritakan, pekerjaan kami mengenai tadi pemberian beasiswa bagi mereka yang berasal dari ekonomi bawah prasejahtera. Dulunya itu pada awalnya di PTN diberikan kuota di awal. Tetapi setelah kami lihat datanya dan kami hitung-hitung, kami memutuskan sebenarnya kita tidak usah memberikan kuota di awal. Kami bilang siapapun yang lulus, kalau mereka berasal dari keluarga sejahtera yang ditentukan oleh namanya PIP, jadi waktu SMA juga sudah mendapatkan beasiswa, itu setidaknya satu kriteria ya. Kriteria yang tidak sempurna tapi setidaknya kita bisa pakai itu sementara. Itu akan diberikan sehingga universitasnya istilahnya tidak usah terlalu pusing mikir-mikir nih saya cuma bisa berikan segini. PTN ini hanya untuk PTN. Jadi saya sangat mengerti aspirasi dari adik sekalian. Ya mungkin saya rasa sejak PTN nyari duit sendiri itu yang makin sedikit itu kesempatan buat umumnya ya. Kalau zaman zaman dulu kan zaman masih pakai APBN cuma 2 pilihan masuk UMPTN tuh antara PMDK yang undangan tadi atau UMPTN. Udah. Sekarang kan ada jalur yang itu tadi, jalur yang selain apa SPNB ya. Sekarang Mandiri. Orang masuk negeri asal punya duit sumbangan yang besar juga bisa masuk negeri. Iya. Kalau dulu beneran fair ya udah antara kita PMDK atau UMPTN. Nggak ada kita punya duit besar. Saya mau nyumbang ke kampus berapa ratus juta otomatis diterima. Nah sekarang tuh memang ya itu saya kan teman-teman saya banyak yang dosen jadi memang karena kebutuhan membiayai kampusnya itu, jadi ada pilihan-pilihan seperti itu dan makanya kuota di yang umumnya itu jadi tidak kecil. Sebanyak zaman dulu. Kalau zaman dulu satu fakultas bisa berapa ratus, sekarang sejak dibagi-bagi itu memang jadi makin sedikit. Tapi kan kelasnya lebih banyak sekarang, satu angkatan. Tapi ada satu yang sistem harus terus diperbaiki, saya setuju. Tapi ada satu agar kembali kita harus melihat faktanya dan jangan sampai kita meredupkan peluang dan aspirasi dari mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam undang-undang dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu diharuskan bagi PTN 20% dari siswanya, diharuskan 20% dari siswa-siswinya, dari mahasiswanya itu berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi diharuskan 20%. Oke baik, terima kasih. Terima kasih.